مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa kembali setelah 1 minggu kita berpisah untuk mencari kegiatan kehidupan kita dalam rangka untuk mengisi waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita, diisi untuk bekal kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. Mudah-mudahan semua kegiatan amalan kita yang kita lakukan khususnya 1 minggu yang lalu dan umumnya 1 minggu yang telah sebelum-sebelumnya dan juga minggu yang akan datang, mudah-mudahan diterima amalan-amalan soleh ya, amalan-amalan soleh kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sampai kepada masih halaman pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumus samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajmain. Ba'itsar rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Hidayati wa bayani syara'id din. Bidalaili ad-qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Yang masitunya. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna sayyidana sesungguhnya Tuhan kita. Tuan, Sayyid itu artinya Tuan. Sayyid, pemimpin. Anna Sayyidana Muhammadan. Ini yang menulis Imam Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi pun kalau nyebut Sayyidi, hanya boleh nyebut Sayyidi. Kita pun sebaiknya nyebutnya ada Sayyidina. Kenapa? Karena kita menghormati. Kalau kita hanya nyebut nama orang saja kan termasuk kurang sopan ya. Sesungguhnya Sayyid kita. Siapa Sayyid kita itu? Muhammadan. Yang namanya Nabi Muhammad itu siapa? Abduhu, hamba sahayanya Allah. Wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Wa habibuhu, dan apa habib artinya? Kekasih. Habib itu artinya bisa yang mengasihi, yang dikasihi. Bisa dua itu habib. Artinya kekasih, kakasih. Habib itu orang yang dikasihi atau orang yang mengasihi. Habib. Wa khaliluhu, dan khalil. Apa artinya khalil? Khalil pengganti. Kalau khalifah pengganti. Apa khalil?
Khalil itu kekasih juga, tetapi kekasih yang lebih lagi. Khalil. Ya, Nabi Muhammad itu gelarnya Habibullah, Khalilullah. Makanya dalam salawat badar kan ada itu. Apa yang Habibullah, Habibullah. Ini semuanya gelar. Khalil, kekasih juga. Cuman Khalil itu lebih rapat. Khalil lebih rapat, lebih dekat. Kalau nggak salah pernah saya ceritakan tentang Nabi Ibrahim kenapa mendapatkan gelar Khalilullah. Nah, ini kenapa? Karena sangat cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah ini dalam sekali, mendalam. Sampai siap Nabi Ibrahim itu menjadi apa sajanya Allah. Afdhalul makhluqin, dan Nabi Muhammad itu adalah seutama-utamanya makhluk. Makhluk paling utama itu Nabi Muhammad. Berarti bukan yang lain-lain, bukan bumi, bukan langit, bukan apa saja, bukan arsy, tapi Nabi Muhammad ini makhluk yang paling utama. Jadi makhluk paling utama Allah ini adalah jenis manusia. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Jadi kalau kita sering membaca sholawat untuk Nabi, maka kita seperti menyambungkan diri agar kita ini diakui sama-sama mulia. Makanya ini khususnya hari Jumat ini, usahakan banyak-banyak baca sholawat agar kita nyambung dengan afdhalul makhluqin. Afdhalul makhluqin, Al-Mukarram yang dimuliakan bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, Al-Azizi yang mulia, Al-Mu'jizati yang dapat melemahkan. Al-Qur'an itu bisa melemah. Mujizat itu artinya melemahkan atau mengalahkan. Wah, ini mujizatnya Nabi Musa apa? Tongkat bisa berubah jadi kayu. Ngapain itu? Untuk melemahkan Fir'aun. Gitu. Ngerti nggak, Boy? Mujizat Nabi Musa bisa membelah laut. Kenapa? Mujizat itu artinya yang melemahkan. Untuk melemahkan apa? Melemahkan Fir'aun. Setelah laut itu dilalui oleh Musa dan para umatnya, dimakanlah itu Fir'aun oleh laut. Nyatu lagi, jadi itu lemah, Fir'aun mati. Nah, mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang paling utama tuh. Maksudnya apa? Dengan Al-Quran itu orang akan kalah, lemah. Kalau kita kan nggak tahu apa itu Quran itu, nggak tahu kita mah. Kenapa? Kita mah bodoh. Tapi bagi orang yang ngerti, orang Arab terutama pada zaman itu, orang-orang Arab asli zaman itu tuh, membaca Quran itu terbengong-bengong dia aslinya, langsung ngeper aja, langsung saya emang nggak berdaya. Itu namanya mukjizat namanya. Jadi mukjizat apa, Boy? Ya, melemahkan siapa? Musuh. Makanya setiap nabi itu ada mukjizat. Kenapa? Karena setiap nabi punya musuh. Agar musuhnya itu tahu. Beda dengan musuh bukan nabi. Kalau musuh bukan nabi mah dimatiin musuhnya. Kalau musuh nabi mah enggak, supaya takluk, kalah, nanti dia masuk Islam. Itu bedanya musuh nabi dengan musuh kita, manusia biasa. Kayak kita kan kalau punya musuh, kita pengennya wah tadi payahan kan gitu. Itu kita karena bukan nabi. Harusnya kita ngikutin perilaku nabi. Kalau ada orang yang memusuhi kita ini harus sayang. Kita bisa begitu keren. Al-mustamir roti yang terus menerus, yang abadi. Kita aku di sini di alat aku di sini di waktu-waktu atau tahun-tahun belakangan. Jadi maksudnya Al-Quran ini abadi. Ya, gitu maksudnya. Terus pada tahun-tahun berikutnya Al-Quran itu abadi.
abadi. Coba bayangin, sampai sekarang masih utuh, asli. Jadi Quran yang kita baca sekarang dengan Quran yang Nabi Muhammad dulu baca serta para sahabatnya baca sama aja. Ada nggak kitab seperti itu? Buku yang seperti itu ada nggak? Nggak ada. Ada. Oh, mana buku mana? Yang dari zaman itu sampai zaman sekarang masih ada seperti itu, bacaannya sama. Lafadznya sama, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bacaannya sama. Cuman lagamnya beda. Pasti beda. Kalau Nabi Muhammad mah pasti bacanya kan lagam-lagam Arab. Mungkin gitu. Di zaman dulu kan nggak ada rekaman. Coba kalau zaman sekarang, zaman dulu ada MP3. Enaknya dengerin nih suara Nabi, wah suara Nabi enak banget. Tapi ininya tulisannya sama saja, maksudnya cara bacanya sama. Jadi ini ro dibaca ro, ba dibaca ba, alhamdu sama. Tapi ketika dilakukan, dibacaan, di lagamnya beda-beda. Seperti saya kalau baca Quran kan lagamnya lagam daerah. Nanti coba Boboy bahasa Al-Quran lagam daerah, Akbar bahasa Quran lagam daerah, lagamnya beda-beda gitu. Jadi itu lagam, karena tiap orang punya lagam. Seperti kita ngomong kan bisa punya beda, ini gayanya beda-beda. Coba Akbar kalau ngomong kedengaran tuh, ini Akbar. Kalau Panji ngomong, oh ini Panji. Itu lagam tiap orang punya. Sama dengan kalau kita ngaji sama aja. Beda ininya sama. Oh itu sini. Nah, jadi kita setiap membaca Quran pasti beda-beda. Yang tidak boleh itu kita membaca Al-Quran dengan gaya lagu tertentu, dengan lagam lagu tertentu. Contohnya, punya baca Quran lagam lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, dipakai untuk baca Quran. Alif lam mim lahirobbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka. Itu yang nggak boleh itu. Ngerti nggak? Jadi kita harus tahu bedanya. Yang dilarang itu membaca Quran dengan lagu tertentu, nggak boleh itu. Tapi kalau dengan lagam tertentu mah, ya tiap orang punya lagam. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena kemarin tuh kalau nggak salah itu ada orang yang mempermasalahkan lagam Jawa, lagam Sunda. Kalau tiap orang mah punya lagam sendiri-sendiri. Orang Sunda pasti lagamnya Sunda. Orang Jawa pasti lagamnya Jawa. Boleh itu. Yang nggak boleh itu melakukan Quran dengan lagu tertentu. Contohnya lagu Sunda namanya manuk dadalinya, manuk dadali, manuk panggagahna, alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak boleh tuh. Tapi kalau kita orang Sunda ngomong baca Quran dengan lagam Sunda, asal memang alami begitu, nggak apa-apa. Harus lagam Arab, ya nggak mungkin, orang kita bukan orang Arab. Buktinya itu ada Hijaz, Ma'ani, Jiharka, ada Jawabul Jawab, itu yang lagu Bayati gitu. Itu kan bukan lagam Nabi Muhammad itu. Itu lagam orang Arab atau orang non Arab yang indah kedengarannya. Apa Nabi Muhammad kalau baca Quran begitu? Tidak. Ya nggak selalu begitu. Mungkin ada begitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagam itu namanya. Supaya indah. Itu boleh asal jangan lagu tertentu. Kenapa lagu tertentu nggak boleh? Nggak boleh. Ya kenapa? Harus tahu. Ya karena panjang pendeknya pasti nggak bener. Kan baca Quran harus pakai panjang pendeknya bener. Coba harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan A-nya jadi pendek.
apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu kecap Pak. Jadi kenapa nggak boleh lagu-lagu tertentu? Karena kalau ngikutin lagu-lagu tertentu kan berarti panjang pendeknya ngikutin lagu. Beda dengan kalau kita baca lagam apa saja, asal hadis asal mahrojnya benar, tajwidnya kena, boleh. Mau lagam manapun, mau lagam Sunda, lagam Jawa, lagam Bugis, asal mahrojnya dapat. Ya, pokoknya tajwidnya dapat lah. Makanya ilmu tajwid kan seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan lagam-lagam mana itu? Tapi itu boleh itu. Orang baca Quran begitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh itu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan lagam Jawa pisan itu. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Panjang pendeknya dapat. Nanti Akbar yang ahli lagam Sunda, kalau di Sunda kan boleh, di Batak kan boleh. Jadi baca Quran itu bukan masalah lagunya, bukan, tapi masalahnya bacaannya sesuai ilmu tajwid atau tidak. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu bagaimana membaca huruf, namanya makhorijil huruf. Bagaimana huruf ini dibaca? Ain, Rin, Fa, Qaf, Do, Ra. Itu terus panjang pendek. Terus nun mati ketemu anu, mim mati ketemu anu, tasdid tidak tasdid. Ya. Itu tadi apa maksud tapi tadinya kurang lebih. Jadi habis apa nih? Wabis sinin apa ini? Ala ta'aqu bis sinin. Wabil. Kelihatan enggak ini? Wabis sunani. Wabis sunani. Wabis sunani. Sunan. Ya. Oh, wabis sunani. Oh iya. Ala ta'aqu bis sinin atas perjalanan waktu ya. Rampuk. Jadi belakangan itu. Jadi yang mustamirroh yang terus abadi ala ta'aqub disini di waktu-waktu berikutnya. Ta'aqub itu kayak belakang, akibat itu kan. Itu belakang. Kemudian ini sekarang tanggal 7. Tanggal 8 itu ta'aqub, tanggal 9 ta'aqub terus. Itu tahun-tahun belakangannya. Wabis sunani dan dengan kebiasaan-kebiasaan sunnah ya. Sunan al-mustanirah yang bercahaya, walil mustarsyidin dan untuk yang memberi petunjuk al-mahsus ya, yang khusus di jawamil kalim dengan kalimat-kalimat yang ringkas, padat dan jelas berarti. Jelas, ringkas, padat, jelas. Jawamil kalam itu Nabi itu kalau ngomong Jawamil kalam apa? Ringkas, padat, jelas, enggak bertele-tele. Itu. Jadi ini adalah sifat Al-Quran kan? Al-Quran bil Quran al-aziz al-mu'jizati al-mustamirrah ala tawil wabis sunan dan dengan sunah-sunah itu. Maunya wabis sunan ini wa al mukarrom bis sunnah, bis sunan jadi yang dimuliakan. Apa ini kan al mukarrom yang dimuliakan kan ya? Coba lihat ini tiap katanya. Al mukarrom yang dimuliakan bil Quran dengan Al Quran. Jadi Nabi Muhammad itu dimuliakan dengan Al Quran, maksudnya diberi diberi senjata lah kurang lebih untuk berdakwah kan perlu senjata. Senjatanya ini Al Quran. Kemudian wabis sunani gitu. Jadi ini sunan ini atapnya Quran dan dengan sunnah perilaku Nabi. Sunnah itu kebiasaan, perilaku Nabi. Yang perilaku Nabi itu bercahaya. Jadi kelakuan Nabi semuanya bercahaya. Jadi kelakuan Nabi itu semuanya menarik cahaya.
Kenapa? Karena kelakuan Nabi, akhlak Nabi itu indah. Akhlak Nabi indah. Coba kalau kita dengar ceramah-ceramah para ustadz, para kiai yang menceritakan tentang Nabi Muhammad itu setiap tingkah polanya itu indah. Kenapa Nabi Muhammad tingkah polanya indah tuh? Bar, kira-kira apa kenapa? Kenapa nggak kayak kita? Kita makhluk biasa. Karena Nabi Muhammad itu tiap bertingkah pola, tiap detiknya tuh hatinya nyambung pada Allah. Sehingga seperti dia ada komunikasi dengan Allah. Kalau kita kan, kalau banyak orang beda, kalau sendirian beda, kan gitu. Kalau sholat sorangan jangan sholat jamaah, beda gak boy? Beda tuh. Nah, sebabnya kenapa nggak sama? Karena kita hatinya nggak nyambung dengan Allah. Jadi kita mah perasaan kalau sendirian seperti bebas. Padahal kalau kita sendirian, Allah ada nggak? Ada. Tapi kenapa nggak ada pengaruh? Nggak ada pengaruh ke kita. Coba. Karena kita ini dalam hati belum ada kebesaran Allah. Dalam hati kita ini belum ada kebesaran Allah. Kalau orang yang dalam hatinya ada kebesaran Allah, sendiri, banyakan apa saja tetap sama, tetap indah. Karena dia melihat, menyadari, merasakan Allah melihat saya. Makanya yang namanya perilaku Nabi itu al-mustaniroh itu. Mustaniroh itu bercahaya. Perilaku Nabi, omongannya indah. Cara berjalannya pun indah. Cara bergaul, bahkan cara perangnya pun indah. Coba bayangin. Nabi perang aja indah coba. Bukan indah dalam arti gemulai lemah, gemulai bukan. Tapi penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan apa? Etika. Perang aja ada etikanya Nabi Muhammad. Oh. Kalau kita kan perang udah jengkel mah, hawak apa di paihan kabeh musuh eleman. Gitu. Walil mustarsyidin al-mahsus di jawamil kalam, dan bagi orang-orang yang memerlukan ini, yang memerlukan petunjuk ya, al-mahsus yang khusus di jawamil kalam dengan kalimat yang singkat padat jelas ya. Jadi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk, jadi kalau kita mau tahu satu pengetahuan gitu, terus kita baca hadis saja, kita akan tahu redaksi hadis dengan redaksi bukan hadis itu akan beda. Ini tentu bagi orang-orang yang rohaninya kuat dan pengetahuannya kuat, iman kuat. Jadi walil mustarsyidin al-mahsus yang dikhususkan di jawamil kalim dengan kata-kata kalimat-kalimat yang jami'. Jami' itu yang universal. Jami' nyeluruh. Jawamil, tapi bukan universal lalu lebay, bukan. Tapi luas, efektif. Bingung kan kita? Karena kita nggak punya pengetahuan itu. Kalau Nabi Muhammad kalimatnya pendek-pendek. Pokoknya hadis-hadis yang benar-benar hadis itu kalimatnya itu jami'ul kalam. Ya. Contohnya apa? Hadis yang jami'ul kalam. Contoh hadis saja. Coba yang tahu hadis. Innamal a'malu binniyat. Coba perhatikan. Kata-kata innamal a'malu binniyat itu nanti ada di sini kan. Ini kan makanya ini kita akan membahas hadis-hadis supaya kita tahu jami'ul kalamnya kayak apa sih. Singkat, padat, jelas. Perkataan Nabi itu kayak apa? Nah, di sini ada. Contohnya nih 42. Contohnya innamal a'malu binniyat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Coba itu. Itu kalimat-kalimat itu Masya Allah. Pendek-pendek tapi makna jelas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di
antara ciri orang yang keislamannya bagus itu tidak melakukan hal yang sia-sia. Jadi kalau ada orang yang sok lebay gitunya, baik dalam perbuatan, dalam perkataan lebay bisa gak ada gunanya, itu keislamannya kurang. Orang harusnya ngomong cukup 5, dia mau sampai 8 10 12. Berarti itu lebay ya. Wa sama hatid din, dan samaha tidak keras. Samaha itu tasamu itu apa? Toleransi. Agamanya itu lembut, bukan keras. Jadi kalau kita dalam beragama jangan keras, jangan saklek. Tasamu tuh sama itu enggak saklek. Pokoknya mah kalau enggak gitu kafir, bid'ah, abuskan neraka, pokoknya mah itu enggak ada sama itu. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu begini: sholat 5 waktu, berdiri, nggak bisa berdiri Nabi, duduk bisa. Aduh Gusti, budu duduk ya bisulan ya, bujur ya. Nangkara non, buban, atau pengiring, tentang, bisa itu. Jadi nggak harus kudu berdiri. Kalau nggak berdiri, mending kaki na potong jahat. Gitu. Aduh Gusti saya sibuk di perjalanan kumaha sholat. Bisa jamak, bisa kosor. Nggak gini. Pokoknya mah kudu 5 waktu, mun 5 waktu apa kek. Itu sama atau di. Gitu. Paham nggak? Apa sama atau din? Sama hati din apa? Haji lembut. Jadi lembut, bisa toleransi. Ngasih toleransi gitu. Kan Akbar kalau sekolah guru ngasih tugas. Terus Akbar nggak bisa, minta keringanan, itu kan toleransinya lupa. Nah itu maksudnya teh. Agama Islam juga gitu. Jadi nggak ada ketat-ketat. Mata tutup kepala, tutup mata segala macam. Kudu gitu. Udah gitu. Agama Islam. Yang penting hati kena dulu. Hamba Allah, wahai manusia, kamu itu manusia punya pencipta. Itu dikenalkan itu teh. Oh saya ada pencipta. Oh berarti kamu ini karena sudah diciptakan, maka kamu akan berpikir, oh berarti saya sudah diciptakan, sudah diberi ini, diberi itu. Lalu saya harus bagaimana? Nah muncul sendiri. Kemudian, oh kamu tidak perlu capek-capek. Kamu tuh yang penting jaga rukun Islam supaya menjadi orang Islam. Itu. Oh gitu ya. Sebagai timbal balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus menjaga rukun Islam. Iya, apa? Salat 5 waktu. Yang pertama syahadat, mengakui, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian salat, kemudian zakat. Itu agama Islam sedikit-sedikit begitu. Nanti pengamalannya tidak sakot. Terus sholawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ala kulli wa ali ya wal mursalin wa ali kullin wa ali kulli wa sa'iris sholihin. Sholawat Allah wa salamuhu, dan salam Allah alaihi, mudah-mudahan tetap kepadanya, pada Nabi Muhammad ya. Wala sa'il nabiyyin, dan mudah-mudahan tetap kepada seluruh para nabi. Jadi kita kalau bersolawat itu boleh juga sa'il nabiyyin wal mursalin, dan kepada para utusan, wa ali kullin, dan keluarga semuanya. Kan para nabi dan para rasul itu punya keluarga. Kita aja sholawat wasa iris solihin, dan orang-orang soleh yang lainnya, semua orang-orang soleh.
Amma ba'du. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Dzar wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha fa'atahumullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Dah sampai situ. Nih. Nanti Boy kamu bisa baca ini enggak? Oh nanti saya minta baca ini. Amma ba'du, coba perhatikan nih. Ada tulisan enggak? Amma ba'du itu setelah menyebut sholawat dan salam baru nyebut tujuannya apa. Jadi sebelum kan kita kan kalau mau ngomong apa-apa ya, kita orang Islam itu di dalam kalau bisa ini mah di dalam kondisi formal maupun tidak formal jangan lupa alhamdulillah dan sholawat. Nah setelah kita nyebut hamdalah dan sholawat baru amma ba'du. Maksud saya ini mau ngomong ini tujuannya. Nah sebelum tujuan disebut jangan lupa kita bersyukur pada Allah karena Allah telah menciptakan kita, memberikan segala macam. Kemudian sholawat kepada Nabi. Setelah itu baru maksudnya apa kamu teh? Nah itu amma ba'du artinya. Paham nggak Bang? Kadang kalau orang-orang sama kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Jadi artinya setelah amma ba'du itu ngomong apa tuh kamu maksudnya? Nah ini pun sama. Kan di atas nih sudah nyebut alhamdulillah, sholawat, salam, macam-macam. Amma ba'du. Apa maksud sang penulis kitab ini yaitu Imam Nawawi itu menulis buku ini apa maksudnya tuh di sini ada. Amma ba'du faqad rawaina. Sungguh telah kami riwayatkan an Ali bin Abi Thalib dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Nawawi telah meriwayatkan itu dari Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda bukan Abi Dzar wa Abi Darda wa Ibni Umar dan Ibnu Umar wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi kepada mereka. Jadi Imam Nawawi ini sudah meriwayatkan ya, tentu beliau lewat kitab-kitab kan beliau nggak langsung ketemu Nabi kan, nggak ketemu langsung kepada para sahabat, lewat banyak sanad kan gitu. Beliau lewat sanad ini. Nah, beliau meriwayatkan nih banyak sekali nih dari mereka para sahabat itu. Mudah-mudahan para sahabat itu diridhoi oleh Allah. Meriwayatkannya min turukin katsiratin, dari jalan-jalan yang banyak, jalan riwayat. Diriwayatin dengan riwayat mutanawwi'atin yang bermacam-macam. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man hafidho, man barang siapa? Hafidho. Apa hafidho? Yang hafal. Coba ini Boy harus tahu Boy. Hafid. Man hafidho. Hafid kan hafal. Hafidho. Hafiz. Man, apa artinya man? Barang siapa? Hafidho yang hafal ala atas ummati, umat saya. Umat saya itu maksudnya apa? Sayanya saya siapa? Saya Rasulullah. Ini kan yang sabda Rasul. Jadi barang siapa dari umatku yang hafal apa? Arba'ina 40 naon? Hadis. Barang siapa dari umat saya, kata Rasul itu, yang hafal 40 hadis. Berarti hadis beliau, sabda-sabda beliau, hafal 40 hadis. Min amri diniha. Hadis itu membicarakan tentang urusan agamanya.
Nyanya ke siapa ini? Diniha. Kenapa diniha nggak dinihi? Ini sambil belajar nahwu dan sorab nih. Kenapa diniha? Karena haknya ke umat. Umat kan muannas. Wah, ini kalau sambil belajar begini, nahwu sorab sambil belajar ini cepet kemudian. Barang siapa dari umatku yang hafal 40 hadis tentang agama kita ya, ba'asa maka akan mengutus kepada orang itu. Siapa yang mengutus Allah yaumal kiamati pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha dalam golongan kelompok, kalau gerombolan mah negatifnya, dalam jamaah al fuqaha orang-orang yang ahli fikih atau orang-orang yang paham, wal ulama'i dan golongan orang-orang yang alim. Nah, sampai sini. Jadi dalam satu riwayat dari banyak sekali sahabat itu, ini ada hadis yang mengatakan Nabi bersabda, barang siapa dari umat saya yang hafal 40 hadis, maka orang itu akan nanti di hari kiamat dibangkitkan. Bangkit, coba bayangkan dong. Kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar itu. Kan kita ngumpul dengan siapa-siapa. Kalau kita hafal 40 hadis ini, nanti kita ngumpulnya dengan para fuqaha, dengan para ulama. Jadi kumpul ini rombongan ulama loh. Kalau yang ngumpul dengan para penjahat, gimana kalau ada? Pas bangun, hah? Di mana ayo? Kita kumpul dengan orang-orang kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dengan bangun dari kebangkitan langsung berdoa kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Teman-teman kita semuanya ulama. Kan sopan. Masya Allah fuqaha. Syaratnya apa agar kita nanti dibangkitkan dengan kelompok-kelompok mereka? Apa syaratnya, Bar? Syaratnya hafal 40 hadis. Mata ini dikumpulkan. Itu maksudnya supaya gitu kehafalan orang. Itu maksudnya teh. Ini nanti dijelaskan, ini nanti status hadisnya kayak apa. Yang jelas ini katanya ada hadis yang mengatakan begitu. Jadi maksud kenapa sih dikumpulin 40 hadis? Nah itu nih karena katanya ada hadis ini. Barang siapa yang hafal 40 hadis tentang agamanya dari kalangan umat Nabi Muhammad nanti akan dibangkitkan bersama para ulama, para fuqaha. Nah sakit lah, insya Allah nanti kita sambung lagi. Mohon maaf bila maghrib. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.